Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan wilujeng tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Didi Family. Besar harapan saya mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di video kali ini, seperti biasa menyambung video kemarin ya teman-teman. Di video kemarin tentang hendak ditinggal paman. Nah, sambungannya yang sekarang kan waktu kemarin di video kemarin itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad di usia 12 tahun dibawa oleh pamannya ke negeri Sam untuk berdagang, dan akhirnya walaupun sama pamannya tidak dibolehkan, tapi karena Nabi Muhammad terus merengek dan pengen ikut, akhirnya dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Sam, yaitu waktu Nabi Muhammad usia 12 tahun. Nah, sekarang untuk sambungan di cerita kemarinnya, kita mulai saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jamuan Buhaira. Teman-teman sekalian, berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke negeri Sam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang mendapatkan ilmu dari Buhaira. Biasanya, Buhaira tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun lewat di tempat itu. Namun, kali ini ada yang berubah pada diri Buhaira. Ketika rombongan Quraisy termasuk Abu Thalib dan Nabi Muhammad singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhaira memerintahkan para pembantunya membuat masakan yang banyak. Buhaira berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya, ia melihat hal yang aneh pada rombongan Quraisy. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi. Ada sesuatu atau seseorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari. Buhaira bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang dan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka ikut hadir." Salah seorang Quraisy bertanya, "Demi Allah, hai Buhaira, alangkah istimewanya yang kau perbuat kepada kami hari ini. Padahal kami sering melewati tempatmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi kepadamu kali ini?" "Engkau benar," jawab Buhaira. "Dulu aku memang seperti yang engkau katakan. Namun kalian semuanya adalah tamuku kali ini, dan aku ingin menjamu kalian. Aku telah membuat makanan dan kalian semuanya harus ikut makan." Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhaira untuk memenuhi undangannya. Hanya saja, Nabi Muhammad kecil tidak ikut karena ia masih kecil. Ia ditugaskan menjaga perbekalan kafilah Quraisy. Nah, jadi teman-teman ya, di cerita ini yaitu jamuan Buhaira. Nah, Buhaira itu seorang pendeta yang di negeri Syam, yaitu di kota Busra. Dia terkenal pendeta yang pintar dan pandai, dan si pendeta itu banyak didatangi lagi oleh pendeta dan umat Nasrani yang mendapatkan ilmu dari Buhaira. Nah, di cerita ini, sewaktu Nabi Muhammad dan pamannya Abu Thalib berangkat ke negeri Sam dengan kafilah Quraisynya ya, dengan rombongan Quraisy untuk berdagang ke Sam, lalu singgah ya di tempatnya di kota Busra, dan kebetulan singgah itu di tempatnya di si pendeta Buhaira. Nah, pas begitu pendeta Buhaira lagi berkumpul, dia biasanya seperti, padahal di rombongan Quraisy itu
setiap tahun juga kalau orang Quraisy lagi berdagang ke negeri Syam, ke kota Busra, suka lewat ke rumahnya Buhaira. Tapi tara menuntut nama apa sih? Untuk di hari-hari ya, untuk apa? Ya dicuekin gitu. Nah ini mah beda, pas begitu lihat rombongan Quraisy, si Buhaira teh jajal kalau ini mah ada nih pengen mau menjamu rombongan Quraisy, biasanya tara gitu, biasanya dia cuek-cuek saja gitu. Nah pas ditanya sama orang Quraisy untuk senama nah bet jeung aya ngajamu makan, kan saya setiap tahun suka dia, tapi Anda itu cuek gitu, Anda itu nggak pernah menawari untuk makan atau ngasih minum atau apa kalau kita lewat ke sini atau ke kota besar ini. Kata Buhaira, iya benar, dulu kemarin-kemarin saya tidak pernah, tapi untuk kali ini saya ingin menjamu kalian rombongan Quraisy, dari mulai anak kecil, anak muda, semuanya silakan masuk ke rumahku untuk memakan hidangan yang telah aku sediakan oleh pembantuku. Nah dengan merasa heran juga si Quraisy, maksudnya nasi nariun mencek orang mah biasanya si Buhaira pernah menjamu kita, padahal kita tiap tahun suka datang ke negeri Sam, ke kota Busra, tapi cuek ini kenapa mau menjamu. Nah di cerita ini ternyata si Buhaira itu beralasan, jadi sewaktu dia duduk di rumahnya, pas dia lihat rombongan kafilah dari jendela rumahnya, rombongan ti Quraisy ya, yang mau berdagang ke negeri Sam itu lewat di ibu kota Busra. Nah di jendela Buhaira lihat pas di rombongan Quraisy itu di kejauhan tuh ningali aya awan kecil, ada awan kecil ya. Jadi terus nuturkeun. Jadi si kalian jadi menina rombongan Quraisy lagi berjalan, tapi di atas rombongan itu ada segumpalan awan ya, awan kecil. Jadi lamun misal rombongan eta maju terus kayak mun ini mah apa ya bahasa nama ngiuhan, apa tuh ngiuhan ya, berteduh gitu ya, berteduh. Jadi pas rombongan kan itu kota di negeri Sam juga sama panasnya, terik matahari. Lamun di ini mah pasti nyurut gitu ya, atau panasnya. Ini mah ada keanehan. Jadi si rombongan Quraisy lagi berjalan dengan unta, dengan kuda ininya, ini masih awan teh nuturkeun. Jadi begini, kayak yang mayungin. Jadi supaya si rombongan tersebut tidak merasa kepanasan gitu. Nah, yang jadi heran itu si Buhaira, ini pasti ada orang spesial di dalam rombongan itu. Soalnya saya dilihat sama pendeta Buhaira, kok terus si awannya tuh tiap jalan terusnya nuturkeun, kalau berhenti ya awan juga berhenti, maju lagi terus maju lagi. Jadi Buhaira ini pasti ada di rombongan itu ada orang spesial, makanya dia mengundang tamu-tamu dari rombongan kafilah Quraisy untuk untuk menjamu, untuk memakan hidangan yang telah disediakan oleh Buhaira. Nah ya begitu teman-teman. Nah ini sebelum menutup di video zaman Buhaira, ada tamannya negeri Syam. Abu Thalib berangkat tahun 582 Masehi ke negeri Syam. Syam saat itu adalah sebuah negeri yang wilayahnya sekarang meliputi Syria, Yordania, dan Palestina. Syam berada di bawah pemerintahan Romawi Timur. Ya, begitu teman-teman. Semakin seru nih teman-teman. Jadi ini tentang cerita Nabi Muhammad ya, di masa mudanya, di usia yang dari awal-awal cerita ya, dari usia beliau dari mulai dikandungnya saja lah, Siti Aminah ya, Siti Aminah ibunya, Bunda Aminah tidak merasakan seperti kan kalau misalkan mengandung kerasa berat, ini mah kalau Rasulullah jadi merasa ringan ya, hampang tidak merasa berat. Terus pas waktu melahirkan keluar cahaya, sehingga di kota
di istana-istana yang dulu di negeri itu teh Busra teh kelihatan. Terus apa di sewaktu usia pas bayi mau disusukan ke Bani Sa'ad itu sama Halimah Sa'diyah, banyak keistimewaan yang dulu di rumah Halimah Sa'diyah itu kan kekeringan, tandus, tapi pas datang Nabi Muhammad sambil menggendong, tiba-tiba pas mau di perjalanan si keledainya yang dulunya lulus saya lemah gitu jadi kuat lagi. Terus pas datang keheranan kambing-kambingnya yang dulu kurus menjadi gemuk-gemuk lagi, terus yang rumput-rumput asalnya kering menjadi hijau lagi. Pokoknya jadi banyak yang keanehan-keanehan itu waktu Nabi Muhammad bayi. Dan seterusnya ada yang datang dua orang yang berbaju putih, yaitu malaikat Jibril dan malaikat nggak tahu saya, ada dua malaikat, ada malaikat Jibril dan Mikail. Terus kalau nggak salah tuh apalagi ya, pokoknya banyak lah teman-teman ya, banyak keajaiban, banyak keanehan yang di waktu Nabi Muhammad dari sejak lahir sampai sekarang juga nih. Di cerita ini di usia 12 tahun Nabi Muhammad sewaktu ikut berdagang sama pamannya Abu Thalib itu ditutur dibuntuti sama awan hitam ya, sama awan yang supaya Nabi Muhammad itu kalau berjalan tidak kepanasan. Karena kalau misalkan tidak diikuti sama awan, kan itu di padang tandus gersang pasti kepanasan. Ini awan itu seperti memayungi ya, melindungi supaya Nabi Muhammad tersebut dan rombongannya tidak menjadi kepanasan. Ya begitu teman-teman di cerita zaman Buhairah. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, and comment. Dan mudah-mudahan supaya kalau subscribe tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan dengan cerita yang saya bacakan bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu tentang cerita Nabi Muhammad, yaitu di masa muda Nabi Muhammad. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.